Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap berlakukan 3M. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran IPS semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik itu perikanan, kemudian perkebunan, pertanian, maupun pertambangan. Setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ruang. Pada kelas 7, kalian pernah belajar tentang interaksi antar ruang. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pernahkah terpikir oleh kalian bahwa kebutuhan sehari-hari yang kalian konsumsi berasal dari daerah kalian sendiri? Tentu tidak, bukan? Semua kebutuhan yang kita konsumsi berasal dari daerah yang berbeda. Mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut terjadi karena daerah mempunyai keunggulan dan keterbatasan ruang yang berbeda. Mari kita lihat contoh berikut. Tabel di samping ini menggambarkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing provinsi. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara mempunyai potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hutan atau pertanian. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan geografis masing-masing daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran, yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula, Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung mempunyai keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Nah, dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi dalam dan antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Masing-masing daerah tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut diperlukan kerjasama antar daerah
mengingat adanya perbedaan dan keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia, yang pada gilirannya menghasilkan persatuan dan kesatuan. Baik, itulah paparan singkat materi pengantar kali ini. Untuk menambah wawasan, jangan lupa baca buku paketnya ya, atau kalian juga bisa membaca dari internet. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.